Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Syarifa Elektronik, teknisi peralatan elektronik dan tutorial. Pada kesempatan kali ini saya akan unboxing sebuah set top box ya, atau STB dengan merek Evercost ya. Dengan merek Evercost dengan tipe ya Full HD 1080 ya, DVB tipenya ya, tipe DVB T2. Namun sebelum saya melanjutkan video unboxingnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan informasi video tutorial atau unboxing dari Syarifa Elektronik. Dan tentunya bagi teman-teman yang sudah menekan tombol subscribe, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya ya. Baik, tentunya teman-teman sudah tidak sabar lagi menunggu ya unboxing saya. Tanpa menunggu lama-lama, sekarang akan saya mau mulainya. Baik, set-top box ini dengan fitur-fitur ya, gambar lebih jernih dengan teknologi FHD ya. Dengan fitur yang dimiliki sudah EWS ya, Early Warning System, EPG, Electronic Program Guide, LCN, logical channel number, WiFi ya, sudah support WiFi, jadi bisa digunakan untuk YouTube atau TikTok ya, dan lain sebagainya, atau browsing ya. HD out, USB ya, untuk fitur-fiturnya. Di sini 100% I love Indonesia ya, kemungkinan ini buatan Indonesia ya, karena I love Indonesia ya. Baik, pada kardusnya di sini tertera merek Evercost tipe STB Pro ya. STB Pro, daya 10 watt, tegangan 220 VAC, frekuensi 50-60 Hz, warna hitam. Oke. Ini fitur-fitur yang dimiliki ya: penerima sinyal terestrial, TV digital, DVB strip T2, early warning system, EWS. Tadi ya yang sudah saya sebutkan ya, sama saja. Mendukung format penyimpanan NTFS ya, gambar ini ya, FAT32, FAT16, mendukung multimedia foto JPEG ya, BMP, PNG, audio, WMA, MP3, ACC, video, MP1, MP2, MP2, MP4, 264, MOV ya, MKV, AV, DIV, WiFi dongle optional ya. Jadi sudah support WiFi dongle juga ya. Sudah ada legalisasi ISO ya. Baik, sudah SNI. Sekarang kita buka ya bagian dalamnya seperti apa ya. Kita mulai dengan membaca basmalah ya tentunya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita ditampilkan pada bagian remote yang di depan ya. Remote ini berfungsi untuk menyalakan dan memilih channel, dan juga men-setting channel ya, suara, gambar, dan lain sebagainya. Untuk penggunaan baterai, remote ini menggunakan baterai kecil teman-teman ya, atau A3 ya, dengan tegangan 1,5 volt kali 2.
kemudian kabel ya, ini kabel RCA namanya ya teman-teman ya. Jadi ini kabel RCA bawaannya ya, kabel RCA yang kanan ini nanti terhubung ke STB ya, atau set top box, dan yang kiri ini terhubung ke televisi, baik televisi LCD maupun televisi LED atau bahkan televisi yang jadul sekalipun ya, atau TV tabung. Dan untuk pemasangannya pada umumnya yang kuning ini ke video ya, yang kuning ke video STB dan ke video TV ya. Yang putih ke audio L pada STB, yang putih kiri ke audio TV ya, LL juga ya. Kemudian yang merah untuk audio juga ya, R pada STB. Kemudian yang merah ini juga ke audio pada TV yang R ya. Begitu ya umumnya untuk pemasangannya. Baik, kita buka lagi. Di dalamnya terdapat buku garansi ya, garansi, bisa teman-teman baca-baca ya. Tapi walaupun di sini ada buku garansi, seolah-olah ini hanya gimana ya, ada buku garansinya namun pada toko tidak berani menggaransi ya. Setelah saya beli ya, saya tanya garansi apa enggak, tidak ada garansi. Yang penting dicoba di sini, di toko sudah normal ya sudah ya, seperti itu kata toko penjualnya. Padahal di sini ada garansi 12 bulan ya, atau 1 tahun ya. Namun kenapa tokonya tidak berani menggaransi? Mungkin ya enggak tahu lah ya, mungkin kesulitan dalam proses administrasi dan lain sebagainya ya. Jadi memang garansi seperti itulah ya teman-teman ya, agak susah dalam prakteknya ya. Kemudian ini buku manual petunjuk ya, jika teman-teman mengalami kesusahan disertakan buku manual juga untuk petunjuk pemasangannya ya. Jadi buat saya sendiri jika tanpa menggunakan buku manual pun sudah bisa ya. Jadi malah lebih gampang, tidak usah membaca buku petunjuknya kalau sudah profesional teman-teman ya. Kecuali kalau belum profesional, silahkan baca buku petunjuk tentang bagaimana pemasangannya ya. Oke, buku petunjuknya ini menggunakan bahasa Indonesia teman-teman ya. Buku petunjuknya untuk STB Evercost ini sangat mudah teman-teman ya, karena menggunakan bahasa Indonesia ya. Jadi saya yakin insya Allah teman-teman bisa mempraktekkan ya jika membeli STB ini ya. Jadi bahasa Indonesia semua teman-teman ya. Nah, bahasa Indonesia semua untuk buku petunjuknya ya. Ini sangat recommended ya bagi orang-orang Indonesia atau masyarakat yang tidak mengerti bahasa asing ya, karena ini semuanya menggunakan buku bahasa Indonesia ya untuk buku petunjuknya. Baik, kita buka kembali bagian dalamnya. Tentunya ini STB nya ya, dilapisi dengan pelapis yang halus ya, entah apa ini namanya ya, lupa ya. Jelas ini pelapis anti gores teman-teman ya. Baik, kita amati ya, ini kabel AC ya. Nah, seperti inilah teman-teman ya STB nya. Jadi menurut saya ini malah sangat elegan teman-teman ya, daripada merek-merek yang telah saya coba ya. Ini sangat bagus teman-teman ya.
Kenapa saya bilang sangat bagus ya, karena walaupun mereknya Evercost ya, tapi bahannya ini bagus teman-teman ya. Di sini terbuat dari seng ya, dan seng ini bisa menghantarkan panas ya, jadi akan membuat mesin awet adem ya, ademnya awet ya, tidak mudah overheat ya, atau panas yang berlebihan ya. Nah, ini semacam seng ya, di bawahnya juga semacam seng juga ya, atau black ya. Padahal di STP yang telah saya gunakan ini boxnya semuanya atom teman-teman ya, tapi ini sangat bagus sekali ya Evercost ya, karena ini menggunakan seng ya, atau aluminium lah sejenis itu ya, seperti box DVD ya. Sangat bagus ini ya. Jadi panas itu tidak terlalu over ya jika menggunakan box yang menggunakan seng seperti ini teman-teman ya, yang atomnya bagian depan ya. Jadi untuk STB ini fitur yang di depan ini adalah USB ya. USB ini berguna ini untuk menambahkan dongle ya, dongle WiFi ya. Jika kita tambahkan dongle WiFi, nanti STB ini bisa digunakan untuk YouTube atau TikTok ya, atau browsing ya. Namun pembelian STB ini tidak dilengkapi dengan dongle ya. Dongle harus membeli sendiri. Untuk fitur-fitur di boxnya memang rata-rata STB itu sedikit teman-teman ya. Fitur-fitur lengkapnya memang ada di remote ya, pengaturan-pengaturan memang di remote ya, lebih banyak ya. Jadi ini hanya fungsi singkat ya, channel mundur dan channel maju ya, plus dan main dan plus ya. Ini untuk powernya, untuk menyalakan dan standby atau mematikan ya. Oke, coba saya nyalakan ya. Bot ya, menu bot ini berarti proses ya. Jika sudah muncul angka ini berarti sudah on ya. Jika ingin mematikan, kita tinggal tekan power ini ya, maka akan standby ya. Jika standby maka tidak ada angka ya, hanya titik-titik sejumlah 4 ya. Jika kita tekan power lagi, maka dia akan on ya, menuju angka channel ya. Misalnya saya tambah menjadi 28, saya tambah lagi menjadi channel 29, saya kurangi lagi ke 28 lagi ya. Baik, kita cabut lagi ya. Sangat recommended teman-teman ya untuk STB Evercost ini menurut saya ya. Pun di buku garansi sudah berani menjamin mesin 1 tahun ya. Ini insya Allah sangat bagus ya, awet ya. Dan saya lihat dari boxnya juga besi lah, bisa dikatakan besi tipis ya, jadi bisa menghantarkan panas yang berlebihan pada mesin sehingga diratakan pada box ini, kemudian tertiup angin dari luar maka mesin akan lebih awet dingin ya. Sekarang saya akan melanjutkan keterangan pada bagian belakang ya. Untuk bagian belakang ini adalah untuk RF in ya. RF in ini maksudnya adalah antena luar ya, antena TV dari luar, maka masuk ke RF in ini teman-teman ya. Jadi tidak masuk ke TV tapi masuk ke RF ini ya, antena TV dari luar. Ataupun jika teman-teman menggunakan antena dalam ya, menggunakan masuk ke ini ya, tidak masuk ke TV ya. Kemudian ini tidak dipakai teman-teman ya, jarang dipakai ya, karena ini out untuk masuk ke antena TV ya. Dari STB ini masuk ke antena TV jika ingin menginginkan channel TV manual dan channel TV digital, tidak perlu mencabut dan memasang antena ya. Ini tujuan RF loop truk ya.
tapi jarang dipakai ya ini ya. Ini untuk koaksial ya, ini juga jarang dipakai yang ini ya. Nah, tidak usah dipakai lah intinya ya, daripada teman-teman bingung ya, yang ini tidak usah dipakai ya. Untuk ini HD out ya, ini biasanya dipasangkan pada TV LED atau TV LCD ya, yang sudah support kabel colokan seperti ini ya. Namun pada TV LED atau LCD juga sudah dilengkapi dengan jack RCA seperti ini ya. Jadi untuk lebih mudahnya menggunakan jack RCA yang sudah saya sebutkan tadi ya, ini namanya jack RCA ya. Karena jika menggunakan HDMI seperti ini kita masih harus beli kabel sendiri ya. Jadi lebih mudahnya menggunakan jack RCA saja ya. Jadi untuk kuning ini adalah video yang warna kuning seperti ini ya. Yang kuning dapat warna kuning seperti ini, yang merah dapat warna merah, yang putih dapat warna putih ya. Yang kuning video, yang ini nantinya masuk ke TV setelah di sini ya. Dan yang merah R audio ya, right audio, yang juga masuk ke TV, yang jalur merah juga. Yang ini L audio, yang left audio ya, yang ini nanti juga masuk ke TV pada jalur putih ya. Dan untuk STB ini sangat bagus sekali ya, tidak dilengkapi dengan adaptor eksternal ya, tapi adaptornya langsung berada di dalam STB ya, sangat bagus sekali ya. Karena ada beberapa STB yang adaptornya itu di luar ya, jadi tidak praktis ya. Jadi kalau pakai Evercost ini sangat praktis ya, karena adaptor tidak menggunakan adaptor eksternal ya, langsung dicolok listrik saja ya teman-teman ya. Jadi sangat praktis ya, sangat bagus sekali ini ya, recommended ya. Baik teman-teman ya, demikian unboxing dari Sharifah Elektronik tentang STB Evercost ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang akan membeli STB ya. Semoga ini bisa menjadikan referensi bagi teman-teman ya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.